Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat tipis di perdagangan Rabu dan masih bertahan di level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah menguat di 0,10% di level 16.360 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% di 16.385 per dolar Amerika Serikat. Sementara di Rabu pagi tadi, indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,01% ke posisi 98,79 setelah ditutup stagnan di 98,78 di perdagangan Selasa, di mana indeks dolar Amerika cenderung bergerak mendatar di 98,8 di sepanjang pekan ini karena investor menimbang prospek kebijakan moneter The Fed di tengah rilis data ekonomi Amerika Serikat yang beragam. Sementara di sisi lain, Trump kembali melontarkan ancaman untuk mengenakan tarif hingga 250% terhadap impor produk farmasi, serta potensi tarif baru terhadap semikonduktor. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.362 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.922 rupiah, pound sterling di level 21.775 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,93 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batu bara melemah dalam 3 hari beruntun di tengah pelemahan permintaan. Harga emas melanjutkan penguatan dengan melesat mendekati level tertinggi dalam 2 minggu terakhir. Sementara harga minyak menguat dan bangkit dari level terendah 5 pekan. Harga batu bara masih dalam tren pelemahan di tengah menurunnya permintaan. Dirangkum dari berbagai sumber, impor batu bara termal Asia melalui laut turun sebesar 8% year-on-year di Juli 2025. Di tengah China dan India telah meningkatkan produksi dan stok domestik untuk beberapa waktu ke depan. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Selasa ditutup di 117,0 dolar Amerika per ton, turun tipis 0,18%. Pelemahan ini memperpanjang derita batu bara yang sudah melemah 3 hari beruntun di 0,34%. Harga emas melanjutkan penguatan dengan melesat mendekati level tertinggi 2 minggu di tengah investor fokus ke penunjukan pejabat baru The Fed. Selain itu, pelemahan dolar Amerika selama 3 hari beruntun dengan meninggalkan level 100 ikut mendorong penguatan harga emas. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia naik 0,24% di level 3.380,73 dolar Amerika per troy ounce, harga tertinggi sejak 27 Juli. Harga emas sudah naik 4 hari beruntun dengan penguatan 3,3%. Di perdagangan Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,02% di 3.381,79 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik di Rabu pagi waktu Asia, bangkit dari posisi terendah dalam 5 pekan yang tercatat sehari sebelumnya. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap India terkait pembelian minyak mentah dari Rusia. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,4% di 67,93 dolar Amerika per barel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat menguat 0,4% ke level 65,44 dolar Amerika per barel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,69% di level 65,59 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,35% di level 15.081 dolar Amerika per metrik ton. Emas melemah di 0,12% di level 3.430 dolar Amerika per troy ounce. Sementara SPO juga melemah usai naik signifikan di perdagangan hari sebelumnya di 0,82% di level 4.250 ringgit Malaysia per tonnya.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari internasional hingga domestik. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Donald Trump mengatakan tarif untuk impor semikonduktor dan farmasi akan diumumkan pekan depan. Trump memastikan akan menerapkan tarif awal yang kecil untuk obat-obatan, namun maksimal 1,5 tahun tarif akan naik menjadi 150% dan kemudian menjadi 250% sebagai strategi obat-obatan diproduksi di Amerika. Tidak hanya itu, Trump menyatakan akan mengumumkan rencana pengenaan tarif baru terhadap semikonduktor dan chip karena ingin produksi chip dilakukan di Amerika. Tidak merinci berapa besaran tarif, Trump memastikan pengumuman resmi akan dilakukan dalam 1 minggu ke depan. Amerika Serikat merilis beberapa data ekonomi terbaru di Senin waktu setempat. Defisit perdagangan menyempit menjadi 60,2 miliar dolar Amerika di Juni 2025, merupakan yang terendah sejak September 2023. Sementara itu data PMI Composite Global S&P Amerika naik menjadi 55,1 di Juli 2025, melampaui estimasi awal 54,6 dan menandakan ekspansi bulanan yang kuat dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya, Institute for Supply Management atau ISM merilis indeks manajer pembelian non-manufaktur Amerika merosot ke 50,1 di Juli dari 50,8 di Juni 2025. Di sisi lain, aktivitas sektor jasa secara tak terduga stagnan di Juli, menggarisbawahi ketidakpastian yang berkelanjutan atas kebijakan tarif pemerintahan Trump terhadap bisnis. Dari Asia, aktivitas jasa China berekspansi di laju tercepatnya dalam 14 bulan di Juli, dorong oleh permintaan yang lebih kuat, termasuk peningkatan pesanan ekspor baru. Survei sektor swasta menunjukkan PMI jasa umum S&P Global China naik menjadi 52,6 di Juli dari 50,6 di Juni. Hasil survei ini berbeda dengan survei resmi China yang menunjukkan aktivitas jasa sedikit turun menjadi 50,0 di Juli dari 50,1 di Juni 2025. PMI S&P dianggap sebagai pembacaan tren yang lebih baik di antara perusahaan-perusahaan kecil yang berorientasi ekspor, terutama di sepanjang pantai timur. Dari dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan menggelontorkan anggaran 10,8 triliun rupiah untuk paket stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi di kuartal 3 2025. Paket stimulus tersebut mayoritas akselerasi program makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi sekolah, hingga pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan stabilisasi harga pangan untuk menjaga konsumsi masyarakat dengan memberikan injeksi dana kepada Bulog 16,6 triliun rupiah untuk stabilisasi beras dan 5 triliun rupiah untuk stabilisasi harga jagung. Berbagai sumber, IDX Channel.